Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita menyaksikan kesaksian di mana setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dalam mencari kebenaran. Ada yang menemukan jawaban melalui pengalaman hidup, ada yang melalui pergumulan, dan ada pula yang melalui pertanyaan sederhana yang terus mengusik pikirannya setiap hari. Kesaksian yang akan Anda dengarkan kali ini berawal dari sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya di dalam pikiran kita. Seorang pria yang sejak kecil dibesarkan dalam keyakinannya mulai memperhatikan sesuatu yang menurutnya sangat menarik. Ia melihat bahwa umat Kristen selalu berbicara tentang Tuhan Yesus dengan penuh hormat dan kasih. Tetapi ia tidak pernah mendengar mereka mendoakan Yesus seperti halnya banyak orang mendoakan nabi-nabi lainnya. Hal sederhana ini membuatnya bertanya-tanya mengapa orang Kristen tidak pernah mendoakan nabinya sendiri. Pertanyaan ini terus berputar dalam pikirannya. Ia mulai berpikir, jika Yesus harus didoakan oleh orang lain, mengapa orang Kristen justru berdoa kepadanya? Dari rasa penasaran tersebut, ia mulai mencari, membaca, dan mempelajari lebih dalam tentang pribadi Yesus. Semakin ia mencari, semakin banyak hal yang membuatnya merenungkan tentang siapa sebenarnya Yesus yang diberitakan dalam Alkitab. Pencarian yang dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana akhirnya membawanya pada sebuah perjalanan rohani yang mengubah seluruh hidupnya. Apa yang ia temukan membuat pandangannya berubah, membuka hatinya terhadap kebenaran yang selama ini belum ia pahami, hingga akhirnya ia mengambil keputusan besar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita simak kesaksiannya sampai selesai, karena kisah ini mungkin akan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah pertanyaan sederhana dapat menjadi awal dari sebuah perjalanan menemukan kebenaran yang mengubah hidup kita masing-masing. Kecil dididik untuk mengaji, untuk menjalankan sholat 5 waktu, juga berpuasa. Dan saya seringkali bertanya tentang keberadaan Tuhan. Nah, saya ingin mengenal Tuhan gitu. Waktu kelas 3 SD, itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ngapain sih menjadikan semua manusia di dunia ini dari berbagai suku, bangsa gitu. Tapi semua akhirnya mati. Saya bilang, Tuhan kayak dalang, saya bilang kan gitu. Nah, itu terus pertanyaan. Nah, sampai SMA saya bertanya kepada guru ngaji saya, karena saya tahu ada berbagai jenis sholawat Nabi gitu. Saya bingung kenapa kita kok mendoakan Nabi gitu sama keluarganya gitu. Nah, itu guru agama saya itu memberi perumpamaan seperti gini, gelas kosong diisi air terus-menerus dan akhirnya luber. Nah, itu diisi oleh doa-doa seluruh umat muslim sedunia. Nah, luber. Nah, kita kena luberannya gitu. Saya tidak puas menerima jawaban itu, tetap menjadi pertanyaan gitu. Nah, waktu tahun 1981 saya menikah, tetapi di catatan sipil karena saya Muslim, suami saya Kristen. Tetapi suami saya tidak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi kita berjalan masing-masing, karena saya juga termasuk orang yang tidak mudah percaya ya. Nah, dari kesukaan saya membaca, apalagi akhirnya saya melihat Injil di rumah mertua saya gitu, saya penasaran gitu. Terus saya baca gitu dari kitab Kejadian gitu. Nah, akhirnya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu saya rema sekali dengan firman itu, dan saya seperti menemukan jawaban dari kerisauan hati saya yang terus mengganggu, karena
di mana nanti saya kalau mati atau mau kemana gitu. Sedangkan kita di dunia aja punya rumah untuk tempat tinggal gitu. Kemana nanti saya setelah mati? Saya minta tolong Pak Franky untuk membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa, saya ulang ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Ya, di Firman Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu ada janji Tuhan yang luar biasa buat saya gitu. Karena kita kalau misalnya mau nikah pun ada perjanjian, mau bisnis ada perjanjian. Ini perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan di firman dikatakan Tuhan Yesus itu mati pada hari ketiga, bangkit dan naik ke surga dan dengan banyak saksi. Dikatakan di situ dia mendahului kita untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Nah, di rumah Bapa ini dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu kalimat pertamanya Bapa kami yang di surga. Berarti ada tempat, ada rumah yang tersedia bagi kita yang percaya kepadanya untuk tidak binasa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri mengambil keputusan pada tahun 1983 untuk dibaptis selam di GPDI Gideon. Akhirnya saya ibadah di sana, tapi saya kan backgroundnya Muslim ya, jadi nggak gampang menyebut Yesus itu Tuhan gitu, karena kita udah didoktrin kalau dia cuma nabi gitu. Kemudian juga kita kan biasanya ibadahnya tenang gitu. Saya bingung waktu itu dengan ibadahnya gitu. Akhirnya saya waktu itu mencari gereja yang tenang, dan saya cukup lama di sana, kira-kira 10 tahun, tetapi saya nggak kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kenapa? Karena setiap ke gereja itu kita nggak diharuskan membawa Alkitab, jadi kita ada buku kecil untuk tata cara ibadahnya. Kemudian pada tahun 94 saya pindah ke Bekasi. Nah, di sana itu kita adakan oikomene, yaitu perkumpulan dari denominasi-denominasi gereja-gereja gitu, untuk di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, di situ sering dibahas firman. Akhirnya saya beli Alkitab itu, karena kan nggak mungkin kita orang yang namanya beragama kan harus tahu firman, harus punya Alkitab gitu. Nah, di situ akhirnya saya semakin mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Di kalau Sabtu di gereja lama, kalau Minggu itu di GPDI. Karena saya sadar saya perlu Tuhan. Anak-anak semakin besar, tangan saya nggak cukup panjang jaga mereka, mata saya nggak cukup lebar ngawasin mereka gitu. Saya janji waktu itu, Tuhan 2 tahun ya, 2 tahun lagi saya sungguh-sungguh, karena saya waktu itu ngarepin dispensasi dari tempat sekolah anak saya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia ubahkan itu cuman waktu itu 2 bulan lewat jamahan Roh Kudus. Jadi di GPDI ini kalau setiap tahun setelah merayakan kenaikan Tuhan Yesus itu diadakan doa pencurahan Roh Kudus. Nah, saya maksudnya hati saya tuh ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Akhirnya saya mengikuti
pencurahan Roh Kudus itu. Hari pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa. Pada hari keempat, kita semua posisinya berlutut ya. Kita menyembah Tuhan gitu. Nah, saya bayangin penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, itu saya merasa, maksudnya mengimani Tuhan Yesus di depan saya bilang gini, Tuhan, saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Karena dosa-dosa saya banyak, saya bilang, saya sebutin satu persatu, saya nggak peduli kiri kanan saya. Terus tahu-tahu saya terloncat-loncat dari posisi saya yang sedang berlutut itu. Saya nggak ngerti itu, tapi saya kira-kira 15 menit saya loncat-loncat itu. Tapi setelah itu saya merasakan sukacita yang luar biasa, yang saya nggak bisa gambarkan gitu. Beda kalau kita dapat hadiah atau apa. Ini sukacita yang luar biasa yang dunia nggak bisa berikan. Hari Minggu ini saya lagi tidur bersama anak saya yang nomor 3 itu, mertua saya datang, dia bilang, mau gereja nggak? Saya bilang, nggak meh, lagi ngelonin gitu kan. Terus mertua saya pergi. Tahu-tahu di hati saya tuh suara gereja gitu loh. Saya kaget itu. Akhirnya saya mandi, cepet-cepet saya akhirnya pergi ke gereja. Nah di gereja itu hamba Tuhannya nantang siapa yang merasakan jamahan Roh Kudus. Saya masih bingung ya, apa kemarin itu jamahan Roh Kudus atau bukan gitu. Akhirnya saya tunjuk jari itu di bawah gitu, karena saya belum yakin kalau itu jamahan Roh Kudus gitu. Nah, tapi tahu-tahu dari belakang tuh saya didorong-dorong, maju. Saya lagi bingung, dia kok bisa tahu ya? Padahal saya tunjuk tangan di bawah, dan di belakang kursi itu di gereja zaman dulu itu kan ada ini ya, panjang terus ada tutupnya gitu. Jadi secara logika kan nggak mungkin dia lihat saya tunjuk tangan. Akhirnya saya bilang, Bapak jadilah kehendakmu. Nah pas di depan itu posisi saya, kita semua berdiri, ada kira-kira 8 orang. Nah posisi saya, tangan saya seperti ini. Nah kita masuk penyembahan, itu saya terputer-puter itu. Tap gitu, terus balik lagi gitu, muter-muter. Saya bingung, saya mau lepasin tangan saya begini, kok nggak bisa gitu loh. Saya seperti Tuhan tuh lagi kayak mainin gitu loh. Saya bingung ya. Terus lama seperti itu, saya pikir saya udah jalan kemana-mana. Saya bilang gini, Tuhan, nanti lama-lama saya jatuh, saya bilangan gitu. Tahu-tahu saya jatuh, brok gitu. Nah itu kan saya posisinya di tangga, mau ke mimbar tuh ada tangga, sampai lutut saya berdarah. Tahu-tahu firmannya bilang gini, apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Saya bilang, aduh Tuhan, enggak, dia nggak takut lagi, saya bilang. Nah itu kemurahan Tuhan. Saya merasakan jamanan Roh Kudus. Tuhan juga mulai bersihkan karakter atau pikiran yang tidak berkenan. Nah, tadinya kan saya susah tuh baca Alkitab, karena memang suami saya suka kumpulin merchandise yang berkaitan dengan percabulan. Nah, jadi saya susah sekali gitu baca itu. Dan saya dulu suka nonton ya, karena suatu saat saya lagi tidur, itu saya mimpi di Jumbu gitu. Nah, tadinya sih saya nggak maksudnya itu saya anggap biasa. Tapi waktu itu saya seperti mendapat kekuatan, saya seperti megang sesuatu, saya tengking, dalam nama Yesusnya kau, dalam nama Yesusnya kau gitu. Nah, makhluk ini tahu-tahu dia yang tadinya manusia tinggi besar gitu, tampan, tahu-tahu dia berubah jadi kecil, dan kuku kaki tangan dan kakinya tuh berubah seperti kaki binatang. Kemudian di tulang ekornya nih keluar ekor, terus
terus ada lancipnya gitu kayak segitiga, dan telinganya pun berbentuk lancip. Saya kaget itu, langsung saya bangun. Tuhan, apa itu? Saya bilang, itu roh cabul, kata Tuhan kan gitu. Saya kaget, kenapa Tuhan? Kamu buka Yudas 1 ayat 8. Ya. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ya, tadinya kan saya nggak ngerti, saya juga nggak tahu itu ayat itu gitu. Tapi suara itu jelas, buka Yudas 1 ayat 8. Saya tanya, Tuhan, kenapa? Karena firman-Nya berkata, hendaklah kamu kedapatan tidak bercacat celah di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu tuh kalau kita bermimpi-mimpian gitu, itu kata Tuhan berjinah di dalam roh. Walaupun secara fisik kita tidak berjinah, tetapi di dalam roh itu kita berjinah, dan Tuhan tidak mau itu. Kemudian dulu kan saya waktu di gereja yang lama tuh punya patung yang ditempatkan di pojokan rumah itu ya. Nah, dulu kita suka berdoa gitu lewat dia gitu. Nah, waktu itu saya sedang menyapu di dapur, tahu-tahu patung itu jatuh gitu, pecah. Saya bingung. Nah, anak saya kan udah sering sekolah minggu, dia bilang, Ma, nggak boleh berdoa, itu kan bukan Tuhan, Ma, katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak mau tanya hamba Tuhan yang lama, saya juga nggak mau tanya pendeta, saya mau Tuhan yang jawab. Karena Demikianlah kesaksian ini. Kita belajar bahwa terkadang Tuhan memakai hal-hal yang sangat sederhana untuk menyentuh hati seseorang. Sebuah pertanyaan yang tampak kecil dapat menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran ketika seseorang dengan tulus mencari jawaban, membuka hati, dan berani menyelidiki apa yang dipercayainya. Tuhan dapat menuntunnya kepada pengenalan yang lebih dalam akan dirinya. Kesaksian ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak perlu ditakuti. Semakin seseorang mencari dengan hati yang jujur, semakin ia akan menemukan jawaban yang membawa damai, pengharapan, dan perubahan hidup. Apa yang dialami oleh narasumber ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu bekerja melalui berbagai cara untuk menjangkau setiap orang yang rindu mengenalnya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat, menguatkan iman kita, dan mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan, serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan simpan berkat ini hanya untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang akan Anda kasihin. Siapa tahu melalui satu kali klik dan satu kali berbagi, ada seseorang yang sedang mencari jawaban dan menemukan harapan baru bagi hidupnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak kesaksian yang menguatkan iman dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati dan keluarga Anda. Amin.